Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo. Perkenalkan, nama saya Hanasawa Nur Sabrina sebagai moderator di sini. Di sini, kami akan mempresentasikan tentang sistem endokrin pada bagian sekresi hormon. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dia Aprili Retani Tias dengan NIM 22613171. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh mekanisme sekresi hormon. Perkenalkan, nama saya Dora Maharani Pratiwi dengan NIM 22613217. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon yang disekresi oleh hipotalamus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Erin Berlian Puspitamini dengan NIM 22613150. Saya akan menjelaskan bagian mekanisme kontrol sekresi dan sekresi diatur oleh. Perkenalkan, nama saya Rafika Evadi Brilian dengan NIM 22613088 akan menjelaskan tentang kontrol aktivitas dan negatif feedback. Baik, perkenalkan nama saya Iva Ristini Putri dengan NIM 22613165. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hipotalamus. Baik, sebelum masuk ke presentasi, saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang telah melihat presentasi kami pada hari ini. Mari langsung saja kita mulai kepada pembahasan yang pertama. Dalam mekanismenya, sekresi pada hormon tidak berlangsung lama. Ketika mendapat rangsangan, kelenjar endokrin akan melepaskan hormonnya dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih sering, sehingga meningkatkan konsentrasi hormon dalam darah. Jika tidak ada rangsangan, kadar hormon dalam darah akan menurun. Regulasi sekresi biasanya mencegah produksi berlebih atau kekurangan produksi dari hormon tertentu. Hal ini untuk membantu menjaga homeostatis. Jadi, pada prinsipnya, pengaturan produksi hormon dilakukan oleh hipotalamus, yaitu bagian dari otak. Hipotalamus mengontrol sekresi banyak kelenjar yang lain, terutama melalui kelenjar pituitari yang juga mengontrol kelenjar-kelenjar lain. Untuk sekresi hormon diatur oleh sinyal dari sistem syaraf, yaitu hubungan sistem hormon dan sistem saraf adalah sistem hormon dan sistem saraf memiliki persamaan untuk membantu mengatur dan memelihara homeostatis. Sistem hormon adalah sistem yang terdiri dari berbagai organ dan kelenjar yang berperan dalam memproduksi hormon. Hormon-hormon tersebut bertugas untuk mengatur berbagai fungsi organ tubuh. Dan yang kedua, perubahan kimiawi dalam darah. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat protein reseptornya dan mengirimkannya sinyal. Reseptor protein akan menerima sinyal tersebut dan bereaksi baik dengan mempengaruhi ekspresi genetik sel atau mengubah aktivitas protein seluler. Hal ini termasuk diantaranya adalah perangsangan atau penghambatan pertumbuhan, serta apoptosis, yaitu kematian sel terprogram. Dan yang terakhir yaitu hormon lainnya. Contohnya, tingkat kalsium dalam darah mengatur sekresi hormon paratiroid. Vitamin D dengan hormon paratiroid bekerja sama untuk menjaga konsentrasi dari kadar kalsium serum. Jika terjadi penurunan kalsium, kelenjar paratiroid akan memproduksi hormon paratiroid. Hormon paratiroid akan memberikan feedback positif ke ginjal untuk mengubah kalsidiol menjadi kalsitriol.
Hormon paratiroid merangsang untuk pembentukan vitamin D aktif, yang mana vitamin D aktif tersebut berfungsi untuk meningkatkan absorpsi di usus dan meningkatkan resorpsi di tulang dengan melepas kalsium dan fosfor. Dengan meresorpsi kalsium dan fosfor di tulang, maka akan meningkatkan serum kalsium. Jika serum kalsium telah kembali normal, maka akan terjadi feedback negatif ke kalsitriol dan ke kelenjar paratiroid untuk memberhentikan produksi dari hormon paratiroid. Selanjutnya, kontrol aktivitas. Aktivitas hormon dikontrol oleh mekanisme refleks endokrin. Refleks ini dipicu oleh adanya 1. Simulasi humoral, contohnya perubahan komposisi cairan ekstrasel. Yang kedua, simulasi hormonal, contohnya ada hormon spesifik. Yang ketiga, simulasi neural, contohnya adanya neurotransmitter. Refleks hormonal biasanya dilakukan melalui mekanisme negatif. Feedback negatif, regulasi sekresi biasanya mencegah produksi berlebih atau kekurangan produksi dari hormon tertentu untuk membantu menjaga homeostatis. Baik, hipotalamus itu sendiri adalah kelenjar pituitari serta suplai darahnya melepaskan lalu menghambat hormon yang disintesis oleh sel neurosekretori hipotalamus, di mana nantinya diangkut di dalam akson dan dirilis di terminal akson. Hormon-hormon itu nantinya berdifusi ke dalam kapiler plexus primer, sistem portal hipofisis, dan nantinya akan dibawa oleh vena portal hipofisis ke plexus sekunder, sistem portal hipofisis, untuk didistribusikan ke sel target di hipofisis anteriornya. Jadi teman-teman, hormon hipotalamus itu merupakan penghubung penting antara sistem saraf dan endokrin. Jadi pada gambar di slide, itu terdapat bagian-bagian yang bekerja sama dengan hipotalamus. Kemudian, dia akan mengirimkan hormon ini ke berbagai organ di dalam tubuh kita, termasuk adrenal, tiroid, ovarium, dan juga testis. Homeostatis itu artinya, misalkan tubuh kita itu dalam keadaan yang sehat dan seimbang, di mana tubuh kita akan selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan ini. Misalkan contohnya kita merasakan lapar, adalah cara otak untuk memberitahu atau memberikan sinyal kepada kita atau pemilik tubuh bahwa mereka akan membutuhkan lebih banyak nutrisi untuk mencapai homeostatisnya. Hipotalamus itu sendiri bertindak sebagai penghubung antara sistem endokrin dan saraf untuk mencapai hal ini. Fungsi-fungsi penting dalam tubuh yang memainkan hipotalamus diantaranya ada suhu tubuh kita, ada perasaan haus atau lapar, nafsu makan, pengendalian berat badan, contohnya seperti dalam kita mengatur emosi ketika haid, karena hormon kita berubah di saat kita mendapatkan haid. Siklus tidur, persalinan, pencernaan kita, dan keseimbangan cairan tubuh. Saat sistem dalam bagian tubuh kita ini yang berbeda akan mengirimkan sinyal ke otak, mereka akan memberikan peringatan atau mengingatkan hipotalamusnya untuk setiap faktor itu yang tidak seimbang yang perlu kita tangani. Kemudian, hipotalamus ini akan merespon dengan melepaskan hormon yang tepat ke dalam aliran darah untuk tubuh kita ini bisa seimbang kembali. Jika hipotalamusnya itu menerima sinyal bahwa suhu internal kita terlalu tinggi, artinya dia akan memberitahu tubuh kita untuk mengeluarkan keringat. Jika menerima sinyal bahwa suhu kita terlalu dingin, tubuh kita akan menciptakan panasnya sendiri dengan cara tubuh kita menggigil atau gemetaran.
Kemudian ada hormon dan fungsi yang disekresi hipotalamus. Yang pertama yaitu hormon liberating atau hormon GnRH. GN berfungsi untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis melepas hormon luteinizing hormon atau LH dan follicle stim hormon atau FSH. LH dan FSH bertanggung jawab atas perkembangan dan produksi hormon seksual pada laki-laki dan wanita. Kemudian yang kedua ada hormon thyrotropin releasing atau TRH. TRH merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon tiroid stimulating hormone atau TSH, berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Hormon tiroid ini penting untuk mengatur metabolisme tubuh. Yang ketiga ada hormon growth hormone releasing hormone atau GHRH. GHRH merangsang kelenjar pituitari agar melepaskan hormon growth hormone atau GH yang berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel tubuh dan mengatur metabolisme lemak karbohidrat di dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada hormon kortikotropin rehormon atau yang biasa disebut dengan CRH. RH merangsang kelenjar pituitari agar melepaskan hormon adrenokortikotropik hormon. ACTH yang merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon steroid glukokortikoid seperti kortisol. Hormon ini penting untuk mengatur respon tubuh terhadap stres. Selanjutnya ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin diproduksi oleh hipotalamus dan kemudian dilepaskan oleh kelenjar pituitari. Hormon ini berfungsi untuk merangsang kontraksi uterus selama persalinan, juga diproduksi selama menyusui untuk merangsang produksi susu. Selanjutnya, yang terakhir ada hormon vasopressin ADH. ADH berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air di dalam ginjal, sehingga mengurangi jumlah air yang keluar dalam urin. Hormon ini juga membantu mengatur tekanan darah dan elektrolit dalam darah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.